Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu dapur tombak. Yang ini adalah untuk tombak ini termasuk jenis tombak yang langka. Nah, tombak berdapur apakah itu? Langsung saja kita akan review bersama. Nah sobat semuanya, sebelum kita review saya ingin juga memberitahukan kepada kalian semuanya bahwasanya saya di dalam mereview itu selalu menggunakan buku. Jadi kalau di dalam buku itu lebih bisa ini loh, lebih bisa akhirnya ada bahan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Mas, kalau misalkan di buku tidak ada, mencari referensinya di mana? Saya kalau memang di buku tidak ada, itu biasanya saya mencarinya referensi di sumber-sumber online seperti itu. Jadi dari referensi online itu saya kumpulkan, jadi sebagai sebuah ini bahan materi itu saya kumpulkan, biasanya itu dari beberapa kayak gitu. Jadi dari sini saya kumpulkan, yang ini saya kumpulkan, akhirnya menjadi terangkum menjadi sebuah bahan utuh itu kayak gitu. Jadi saya dalam review tidak asal-asalan, jadi saya tidak boleh asal asal ngomong ini kayak gini enggak. Jadi saya harus punya sumber. Jadi sumber saya adalah, pertama adalah dari buku, kedua dari pengetahuan pribadi saya selama saya menggeluti dunia tosan aji, dan yang ketiga adalah saya mencarinya dari referensi online kayak gitu. Dan juga untuk biasanya sobat semuanya, ini juga sangat penting adalah juga dari para ahli, atau dalam hal ini adalah para senior tosan aji atau seseorang yang dituakan di dalam tosan aji. Kalau di saya itu biasanya saya meminta kayak referensi itu kepada Pak Rahmat kayak gitu, atau Pak Rakai kayak gitu sobat. Oke, kita akan mereview. Jadi pusaka ini sobat semuanya, sebenarnya itu kemarin pernah saya review, tapi reviewnya adalah bersama-sama. Nah, di sini akan saya review ini cuma satu saja, jadi satu pusaka. Nanti karena ini masih belum termahar, karena kalau yang kemarin itu ada beberapa yang langsung termahar dan ini masih belum termahar. Jadi kemarin itu setelah saya review ada juga yang menanyakan tentang maharnya. Waktu saya buka maharnya, beliau masih belum menawar berapa kemarin itu ya, 1,5 kalau nggak salah, tapi masih belum saya lepas. Karena ini untuk pusakanya sendiri sobat semuanya, ini boleh dikatakan tombak yang langka. Nah, kemarin sempat saya buka untuk pesinya, dan ternyata ini pesinya kotak ini. Nah, ini saya dapatkan dari rekan Trenggalek, dan saya dapatkan ini bersamaan dengan dapur jangkung Jimatan yang dia ada kinatah Panji Wilisnya itu. Cuma untuk di dapur jangkungnya itu sudah termahar, jadi termahar ke seseorang. Jadi tinggal ini sobat semuanya. Coba kita akan melihat. Siapa tahu kalian masih belum melihat dari video kemarin, atau juga mungkin lupa dengan bentuknya seperti apa. Kita akan melihat bersama. Nah, ini sobat, ini adalah penampakan dari tombaknya. Nah, ini di bagian bawahnya, ini kayak semacam kayak kelopak bunga. Nah, lalu ke atas, nah ini semacam kalau dikeris itu kayak ini ya, pudak sategal. Nah, kayak gini ini, lalu di sini, dan di bagian ini sobat semuanya, untuk bilahnya sendiri ini kayak ini loh, tombak cipiran, tombak kelentang kayak gitu. Nah, nanti untuk di video yang terakhir akan saya balik untuk kameranya, biar kalian juga melihatnya lebih detail untuk pusakanya. Nah, ini. Nah, waktu kemarin saya review sobat semuanya, saya dihubungi oleh seseorang, salah satu subscriber juga, beliau Mas Hendra kalau nggak salah. Mas Hendra, beliau bilang kalau Mas itu adalah pusaka tombak Wijaya Kusuma. Saya gitu, saya langsung teringat, oh iya benar, ya. Nah, kalau menurut Mas Hendra ada ini tombak Wijaya Kusuma, dan saya waktu itu pun juga memang
ada apa ya, di dalam hati itu kayak ada kerentek gitu, ini jangan-jangan ini tombak Wijaya Kusuma. Tapi kalau kalian ada pendapat lain sobat semuanya, oh bukan mas, tombak Wijaya Kusuma bukan yang seperti itu, tapi bentuknya seperti ini, silakan. Di sini adalah kita intinya belajar bersama. Saya pun juga terbuka kepada kalian semuanya. Kalau saya ada kesalahan ataupun juga ada kekurangan, silakan dikoreksi, silakan diingatkan. Karena apa? Karena intinya di sini adalah kita bersama-sama untuk belajar. Oke sobat semuanya, langsung saja kita akan melihat detailnya seperti apa. Akan saya balik untuk kameranya. Nah sobat semuanya, ini adalah pusaka. Coba kalian amati untuk di tunjungnya ini. Nah ini tunjungnya ini kuningan sobat, mungkin kayaknya memang ini lawasan. Kemarin tuh kalau nggak salah agemannya siapa gitu loh, bekas agemannya siapa ya, teman saya bilang itu. Saya nggak begitu ingat waktu beliau menceritakan. Nah ini saya dapatkan dua, yang satu adalah pusaka Pajimatan Jangkung Panji Wilis, Kinatah Panji Wilis, cuma sudah termahar, dan ya satunya yang ini. Kalau dilihat ini sobat semuanya, dengan bentuk landaian yang kayak gini, ini bukan landaian akhirnya jadinya ya. Karena apa? Karena untuk cuma segenggam gini saja ini. Coba kita akan melihat detailnya. Nah ini yang kemarin untuk dibilahnya ini termasuk kayak masir malelo ya. Kalau saya bilang ini masir malelo nih sobat. Nah kayak gini, ini bling-bling gitu ya. Nah kalau kena pantulan cahaya itu kayak bersinar kayak kaca gitu. Nah kayak gini. Makanya kenapa untuk di pusaka ini sobat semuanya, ini tidak saya warangi. Coba kalian amati untuk bentuknya. Nah ini seperti ini, bentuknya kayak gini. Bentuknya sangat unik dan juga langka ini sobat semuanya. Nah setelah ini saya ingin sedikit memberikan informasi kepada kalian semuanya tentang Wijaya Kusuma. Karena kalau di dalam dunia pusaka itu ada yang namanya tombak Kiai Wijaya Kusuma, dan juga ada yang namanya bunga, itu bunga Wijaya Kusuma. Nanti saya akan sedikit untuk berbagi informasi kepada kalian tentang hal tersebut. Nah sobat semuanya, untuk di sumber ini saya mendapatkannya di sumber online. Jadi ini saya rangkum dari keterangan sumber online, karena di dalam buku dapur saya kayaknya tidak menemukan untuk dapur tombak Wijaya Kusuma yang seperti ini sobat semuanya. Jadi untuk di sumber ini akan saya informasikan kepada kalian semuanya bahwasanya bunga Wijaya Kusuma. Nah, saya mulai dulu dari bunga Wijaya Kusuma ini sobat. Bunga Wijaya Kusuma itu termasuk bunga yang langka dan penuh misteri. Jadi zaman dulu raja yang bakal naik tahta ini diharuskan memetik bunga ini. Bunga Wijaya Kusuma ini hanya mekar di malam hari, itu pun hanya sesaat. Nah benar apa tidak, kalau kalian punya bunga Wijaya Kusuma di rumah, silahkan diamati apakah benar kalau mekarnya itu cuma malam hari dan mekarnya itu cuma sesaat. Nah ini sobat semuanya, ada kepercayaan bahwa siapa yang mampu melihat mekarnya bunga Wijaya Kusuma, maka ini dipercaya hidupnya tidak akan susah. Konon katanya seperti itu. Ada yang sebuah kepercayaan seperti itu. Jadi boleh percaya boleh tidak, itu relatif kepada kalian masing-masing sobat. Ada kepercayaan lain bahwasanya Raja Mataram yang baru dinobatkan itu tidak akan sah diakui dunia kasar atau dunia dan juga dunia halus sebelum berhasil memetik bunga Wijaya Kusuma sebagai pusaka keraton. Tradisi memetik bunga itu didasarkan atas kepercayaan bahwa pohon yang menghasilkan bunga itu adalah jelmaan pusaka keraton Batara Krishna. Nah, Batara titisan Wisnu ini adalah raja di negeri Dwarawati atau Dwarawati. Konon menurut kisahnya ini sobat, pusaka keraton itu dilabuh atau dihanyutkan ke laut kidul oleh Krishna sebelum beliau mangkat ke Swargaloka. Pusaka atribut Krishna tersebut
akhirnya menjadi pohon di atas batu Pulau Karang. Nah, gitu. Kalau di dalam keterangannya yang saya baca itu, kalau nggak salah di daerah Cilacap atau mana gitu ya. Konon Presiden Soekarno ini sobat, ini juga memiliki salah satu ajian Wijaya Kusuma yang keampuhannya ini membuat seseorang dikasihi, dihormati, dan disegani. Wijaya Kusuma ini mengandung arti kata wi yang artinya menguasai segala ilmu, meliputi ilmu lahir dan juga ilmu batin, dan jaya ini artinya adalah menang, dan juga kusuma sendiri ini berarti bunga atau kembang. Jadi Wijaya Kusuma ini sobat semuanya ini berarti kembang kemenangan. Nah, seperti itu adalah sedikit pengetahuan tentang kisahnya Bunga Wijaya Kusuma, yang mana kisah ini juga ada kaitannya dengan raja-raja Mataram zaman dulu. Nah, dikisahkan seperti itu. Lalu kalau untuk ini sobat semuanya, saya juga menemukan sebuah literatur dari ini sumber online tadi juga tentang sekilas kisah pusaka tombak Wijaya Kusuma. Jadi kalau yang tadi adalah kita menyinggung masalah tentang bunganya, nah yang ini kita menyinggung di pusakanya. Jadi pusaka tombak Wijaya Kusuma atau tombak Kanjeng Kiai Wijaya Kusuma ini merupakan tombak pusaka turun-temurun dari raja, merupakan bukti sebagai raja yang berkuasa. Asal-usul tombak pusaka Panembahan Senopati yang dibuat oleh 8 empu yang tersohor waktu itu. Dapur tombak tersebut adalah Sekar Wijaya Kusuma. Dalam bahasa Sanskerta sobat, Wijaya Kusuma ini berarti kemenangan dan kemuliaan. Tombak Kanjeng Kiai Wijaya Kusuma selalu mengeluarkan daya saktinya, tidak hanya dalam keadaan berbahaya atau terpaksa saja, karena tombak tersebut selalu menumpuk daya kebaikan dan memancarkan perbawa kemuliaan. Nah, seperti itu sobat semuanya. Itu adalah sedikit pengetahuan tentang Bunga Wijaya Kusuma dan juga tombak Wijaya Kusuma atau sebuah pusaka yang berbentuk tombak yang bernama Kanjeng Kiai Wijaya Kusuma, milik dari Panembahan Senopati. Nah, seperti itu. Dan juga untuk tombak Wijaya Kusuma itu sendiri sobat, ini juga merupakan bukti sebagai raja yang berkuasa. Nah, seperti itu. Jadi raja yang berkuasa itu pasti memiliki tombak Wijaya Kusuma. Konon di dalam ceritanya seperti itu. Nah, ini sobat, ini adalah penampakan dari koleksi saya yang beberapa hari saya dapatkan. Beberapa hari yang lalu saya dapatkan. Coba kita akan melihat dari pesinya ini sobat. Nah, kemarin tuh sempat saya buka setelah saya review tuh. Nah, ternyata untuk pesinya sendiri dia itu kotak sobat. Nah ini kan. Nah, ini pesinya seperti ini. Ini untuk panjangnya 23,5 cm dan untuk pesinya ini 8,8 cm sobat. Ini unik sekali. Kalau dijadikan sebagai sebuah ageman pusaka mungkin juga sangat layak, mungkin kayak gitu. Dia di bagian ini, di bagian bawahnya semacam kayak kelopak, lalu ke atas semacam kayak pudak sategal, lalu ke atas lagi, nah kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, lalu di bagian pucuknya dia berluk. Nah, kayak gini. Luknya ini kalau boleh dibilang ini luk 3 sobat ya. Luk 3 ini bermakna sebuah pengharapan. Nah, kayak kalau di keris itu kayak keris jangkung itu ya. Agar mudah apa yang dicita-citakan itu mudah dijinampangi atau mudah dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin seperti itu. Nah sobat semuanya, demikianlah tadi kita sudah mereview bersama tentang salah satu dari pusaka tombak koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya mereview tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
bagi kalian yang punya pendapat lain tentang bentuk ataupun juga tentang nama, dalam hal ini adalah pusaka tombak yang baru saja kita review tadi, silakan kalian tulis di kolom komentar apakah sependapat dengan saya, ini adalah masuk di dapur tombak Wijaya Kusuma ataukah bukan. Nah, silakan, di sini bebas, intinya kita adalah belajar bersama. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.